Assalamualaikum. Buat jajanan ala Korea jual di sekolahan yuk. Resep pertama, kimbap jual 2 ribuan. Pertama, siapkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh cuka makan, 1 sendok teh garam. Larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Aduk sampai larut, kemudian sisihkan. Siapkan 500 gram beras pulen, masukkan ke dalam magicom. Cuci bersih, buang airnya. Masukkan 600 ml air. Larutan cuka, gula, dan garam tadi. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai matang. Sambil menunggu nasinya matang, siapkan 3 batang sosis rasa ayam yang panjangnya 16 cm, kupas plastiknya. Belah jadi 4 bagian sama rata. Belah semua sosis sampai selesai. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan potongan sosis, tumis sampai matang. Setelah sosis matang, sisihkan. Siapkan 1 wortel ukuran sedang, kemudian belah menjadi kecil-kecil seperti ini. Panaskan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis wortelnya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam biar wortelnya ada rasanya gitu. Tumis sampai agak layu. Wortel sudah cukup layu seperti ini, sisihkan. Pecahkan 2 butir telur ayam. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Masak telur di api sedang cenderung kecil sampai matang. Bisa sambil ditutup supaya nanti hasilnya bagus dan tebal. Bawahnya sudah matang, kemudian balik. Masak kembali sampai matang. Telur dadar sudah matang, segera angkat. Potong berukuran kurang lebih 1 cm-an. Seperti ini. Siapkan 1 timun yang sudah dikupas lalu dicuci bersih. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Buang bagian dalamnya supaya nanti sushi atau kimbapnya nggak mudah berair. Lalu belah seperti ini. Jangan terlalu tipis-tipis banget, sedang-sedang saja seperti ini. Siapkan 5 lembar nori ukuran 20 x 21 cm. Ini aku beli di online, harganya Rp15.000, isinya 5 lembar. Karena belinya di online, jadi aku beli beberapa item lagi supaya ongkirnya lebih murah. Kita ukur dulu panjang sosis dan norinya hampir sama, tapi agak lebihan norinya ya. Agak lebaran norinya. Kemudian bagian yang sedikitnya ini kita gunting aja. Sebenarnya nggak mau digunting juga nggak apa-apa, bisa nanti hasilnya lebih panjang lagi. Ini aku gunting sedikit untuk nanti bikin selanjutnya ya, atau ide jualan selanjutnya. Karena aku belinya itu cuma 5 lembar ini aja, jadi untuk menghemat aja. Bagian nori yang aku potong ini lebarnya 4 cm. Dan bagian nori yang akan kita buat sushi atau kimbapnya ini kurang lebih lebarnya 15 cm.
Nori yang kecil ini kita simpan lagi di dalam plastik tadi supaya awet tahan lama, jadi bisa kita pakai keesokan harinya. Jangan lupa ditutup rapat, kemudian simpan di dalam tempat suhu ruang. Sekarang kita gunting kulit norinya menjadi dua bagian seperti ini. Jadi kita panjangin lebar ke kanan, kemudian kita gunting tengahnya sama rata. Jadi ada 10 lembar kulit nori ukuran kecil. Nasi sudah matang, aduk selagi panas. Siapkan talenan, kemudian alasi dengan plastik, lalu susun secukupnya nasi di atas plastik. Susun selagi panas. Susun sekiranya muat dengan kulit norinya atau cukup dengan kulit norinya. Sambil ditekan-tekan, kemudian padatkan dengan cara plastiknya kita tutup seperti ini, kemudian padatkan ke dalam. Kita buat persegi panjang ya, seperti ini, seperti ukuran kulit norinya. Pastikan kulit nori lebih besar daripada nasinya ya. Nah, ini kita padatkan lagi, kemudian masukkan satu potongan sosis. Kita taruh agak ke tengah sedikit seperti ini atau ke pinggirannya. Kemudian masukkan wortel, kemudian masukkan satu potong telur dadar. Taruh agak ke pinggir seperti ini lalu gulung. Pastikan wortel, timun, telur, dan sosisnya benar-benar tertutup dengan nasinya. Nah, ini kita gulung sambil ditekan. Jadi hasilnya bisa padat. Kiri dan kanannya juga kita tekan ke dalam supaya hasilnya benar-benar padat. Kemudian tekan-tekan lagi sampai panjang, jadi sepanjang kulit norinya. Lakukan membadatkan nasi ini kurang lebih selama 5 menit sampai hasilnya benar-benar padat ya. Dan bagian halus nori letakkan di bawah, bagian yang kasar nori letakkan di atas. Nah, ini panjangnya sudah sama dengan kulit norinya, kemudian gulung. Hasilnya seperti ini walaupun tanpa anyaman bambu yang khusus kita membuat sushi. Cukup menggunakan manual aja asal sabar dan telaten, insya Allah hasilnya bakal bagus. Atau biar cepat teman-teman bisa gunakan tikar gulung khusus sushi seperti ini. Kita taruh di bawah, kemudian alasi dengan plastik, kemudian tutup sambil kita tekan seperti ini. Jadi walaupun kulit norinya nggak tertutup sempurna ke nasinya, tapi ini hasilnya benar-benar padat dan hasilnya bisa lebih cepat padatnya. Olesi kulit nori dengan sedikit minyak goreng. Ini tujuannya supaya kulit norinya itu lembab dan nggak mudah pecah. Olesi pisau dengan sedikit minyak goreng. Kemudian potong bagian ujungnya kurang lebih sekitar 1 cm-an. Karena mau dijual dengan harga 2.000 per 3 piece-nya, jadi usahakan motongnya jangan terlalu tebal-tebal ya teman-teman. Kurang lebih 1 cm-an aja kayak gini sudah cukup, anak-anak udah senang banget. Jadi anak-anak senang, kita pun untung untuk menjualnya. Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam mika ukuran 5S. Atau mika persegi panjang ukuran kecil, lalu masukkan 3 potongan sushi atau kimbap per mikanya. Kemudian masukkan sedikit aja mayones untuk topping dan sedikit saus sambal atau saus tomat sesuai selera. Tutup, kemudian staples. Selesai dikemas semuanya, mendapatkan 33 mika ukuran kecil. Nah, hasilnya seperti ini. Secara tampilan menarik banget ya. Langsung aja kita cocol dengan saus sambal, kemudian dengan mayones. Secara rasa, rasanya nggak kalah dengan sushi atau kimbap pada umumnya. Ini rasanya cukup enak, ekonomis, dan anak-anak pasti suka. Karena dibantu dengan ada sosisnya, telur ayamnya, kemudian ada wortel, timun, kemudian berasnya juga unik banget. Bentuknya juga lucu banget, seperti kayak di resto-resto gitu. Kulit norinya sudah habis, tapi ini masih sisa. Ini bisa untuk 1 kulit nori lagi ya. Wortelnya masih ada, telur, kemudian timun dan sosisnya.
Dari modal kurang lebih Rp35.350 dapat 99 potong, modal per potongnya jatuh di Rp357. Jika jual 2.000 per 3 piece maka dapat 33 mika, omsetnya Rp66.000. Resep kedua isiannya bikin nagih, onigiri jual 3 ribuan. Siapkan 500 gram daging ayam filet yang sudah dicuci bersih. Di daerahku harganya Rp18.500 per 500 gramnya. Potong kecil-kecil daging ayam. Lalu potong lagi menjadi lebih kecil. Hasilnya seperti ini ya, potongan ayamnya kecil-kecil kemudian sisihkan. Siapkan 2 siung bawang putih kemudian geprek lalu cincang kecil-kecil. Siapkan setengah bawang bombay yang sudah dicuci bersih, kemudian iris-iris, kemudian potong-potong kasar seperti ini. Panaskan 50 ml minyak goreng. Tumis bawang merah dan bawang bombay yang sudah diiris tadi. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan potongan daging ayam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan kecap manis. Satu sendok makan saus teriyaki. Masukkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, seperempat sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan gada daging ayam yang masih menggumpal-gumpal, jadi bisa sambil ditekan-tekan supaya daging ayamnya misah satu sama lainnya. Lalu masukkan 50 ml air. Tambahkan juga setengah sendok makan kecap asin. Aduk lagi sampai tercampur rata. Tutup, masak sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, tandanya ayam teriyaki sudah matang. Segera angkat, sisihkan ke dalam mangkuk. Siapkan panci magicom, masukkan 500 gram beras pulen lalu cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, buang airnya, kemudian masukkan 600 ml air. Kalau menggunakan jari kurang lebih setengah ruas jari aja, lalu masak sampai matang. Setelah nasinya matang, aduk-aduk nasi selagi panas. Biarkan nasi sampai dingin. Setelah nasinya dingin, supaya nanti hasil dari nasinya gurih, masukkan bubuk nori dari Bon Cabe level 2. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan, tapi 1 sendok makan dulu. Nanti dicicil ya 1 sendok makan laginya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau teman-teman punya bon nori yang dari Mama Suka, bisa juga digunakan itu ya. Rasanya sama aja. Nah, ini 1 sendok makan lagi. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan kulit nori. Ini aku punya kulit nori sisa kemarin membuat kimbab. Nah, ini kan panjang ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Karena ini ada 5 lembar, nanti saat kita bagi menjadi 2, jadi totalnya ada 10 lembar.
Untuk ukurannya kurang lebih lebarnya 4 cm dengan panjang 10 cm. Karena pasti kurang kulit norinya, jadi aku tambahkan lagi kulit nori dari minimarket aku belinya. Ini aku beli dengan harga Rp5.000, isinya ada 10 lembar. Di sini kita akan gunakan 6 lembar aja. Sekarang kulit norinya ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Siapkan cetakan onigiri ukuran kecil. Ini kalau diukur, ukurannya kurang lebih 6 cm. Langsung aja masukkan sedikit nasi ke dalam cetakan, kemudian tekan sambil dipadatkan. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan ayam teriyaki. Sambil dirapihkan supaya hasilnya bagus. Masukkan lagi sedikit nasi, kemudian padatkan. Tutup menggunakan cetakan tadi. Kemudian tekan supaya hasilnya padat. Lalu keluarkan. Ambil 1 lembar potongan kulit nori, kemudian aplikasikan ke nasi seperti onigiri ala Jepang seperti ini. Kemas menggunakan mika ukuran 9 x 9 cm, kemudian staples. Cocok banget kan untuk menu jualan. Selesai dikemas semuanya, hasilnya banyak banget ya, cukup nih untuk 1 hari berjualan. Bawa ke sekolahan atau jadi bekal ke sekolah, insya Allah anak-anak pasti suka. Secara tampilan menarik banget ya, persis kayak onigiri ala Jepang gitu. Tapi ini versi mini dan versi ekonomisnya. Rasanya Masya Allah jangan diragukan lagi, ini rasanya super duper enak banget. Nasinya gurih, ayam teriyakinya pun terasa, bentuknya cantik, unik, anak-anak suka banget. Enggak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga suka banget sama onigiri versi ekonomis ini. Dari modal kurang lebih Rp36.450 dapat 22 piece onigiri ayam teriyaki yang super duper enak banget. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.656. Kita bisa jual 2.500 atau 3.000-an, sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.